Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan migran sekalian. Hari ini saya akan berjumpa dengan seorang ustadz di tanah rantau. Beliau sudah puluhan tahun di sini, tinggal di Malaysia dan berkeluarga dengan orang Malaysia. Di kota ini sudah glamour lah, sudah terkenal beliau. Jadi kita akan jumpa dengan beliau, namanya Ustadz Mukarram Ahmad Mukarram Sunario bin Hilal. Beliau adalah asli dari Semarang ya, dan lulusan dari Pondok Pesantren Gontor. Beliau juga merupakan sahabat daripada Menteri Agama, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Berjumpa dengan beliau untuk membicarakan mengenai masalah hijrah dan tenaga kerja Indonesia. Kebetulan beliau ada menulis sebuah buku yang bagus sekali tentang tenaga kerja Indonesia. Bukunya berjudul Rezekiku di Luar Negeri. Tapi kita akan berbincang-bincang dulu mengenai masalah hijrah dengan beliau. Kebetulan ini adalah bulan hijrah, bulan Muharram, sambil mengenang hijrah Rasulullah SAW. Coba kita maknai juga dengan kehijrahan kita, dengan beradanya kita di luar negeri untuk perbaikan ke depan. Kita akan jalan ke sana, insyaallah. Bareng-bareng kita menjumpai Al-Mukarram, Kiai kita, Kiai Ahmad Mukarram. Alhamdulillah rekan-rekan, alhamdulillah sekarang kita sudah berjumpa dengan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Mukarram bin Hilal, yang kali ini alhamdulillah sudah bersama kita untuk membicarakan mengenai masalah makna hijrah dan juga keberadaan kita sebagai tenaga kerja di luar negeri. Beliau adalah orang lama di sini. Sudah berapa, Ustaz? Sudah kurang lebih 35 tahun. Wais, 35 tahun ya. Jadi keluarga di sini. Dan berapa putranya, Ustaz? Alhamdulillah 6. 6. Cucu udah? Cucu sudah 4, insya Allah tak lama lagi 5. Jadi orang lama Iya, di sini, iya. insya Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, saya ingin membicarakan mengenai masalah hijrah ini. Kebetulan Pak Ustadz hari ini atau bulan-bulan ini adalah bulan Muharram, di mana kita mengetahui bahwa ini adalah bulan hijrahnya Rasulullah, gitu kan. Makna hijrah sendiri apa sebenarnya, Pak Ustadz? Boleh dijelaskan awalnya, Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Himawan selaku Ketua Umum Forkomi, dan alhamdulillah pada pagi ini bersama-sama rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, mudah-mudahan sehat walafiat semua. Di sini dapat bekerja walaupun dalam situasi dan keadaan COVID-19 tetap bersemangat. Apalagi semalam baru saja memperingati HUT kemerdekaan yang ke-17. Salam merdeka juga. Yang ke-75, Ustaz? Yang ke-75, 17, tanggal 17. Ya, tanggal 17, tapi yang ke-75. Baik. Makna hijrah yang sebenarnya, mungkin untuk situasi di Indonesia kita jarang mendengarnya. Kita masih mengatakan Muharram ya, awal Muharram. Jadi di Malaysia sendiri pun dulu pun termasuk juga masih disebut awal Muharram. Saya nggak ingat tahun berapalah, tapi kemudian dirubah menjadi Ma'al Hijrah. Dan dari segi maksudnya, tujuan dia memang tepat. Sebab ma'a itu artinya bersama, hijrah itu artinya berubah atau berpindah. Jadi kembali pada maksud tadi, kalau ikut daripada bahasa, hijrah itu artinya berpindah. Berpindah. Kalau daripada sikap kita menjadi berubah, tempat itu berpindah lah. Tapi kalau menurut pengertian selama kita ketahui ini adalah berhijrahnya Rasulullah SAW
bersama dengan para sahabat dari Makkah Al-Mukarramah setelah berjuang menyampaikan risalah 13 tahun, maka berpindahlah ke Madinah untuk mengikuti perintah Allah. Daripada segi keimanannya, daripada segi strategi kemanusiaan, dia ingin untuk mengembangkan sesuatu Islam setelah situasi di Mekah dalam keadaan yang sempit dan susah. Itu secara kemanusiaan, tapi imannya adalah karena ikut perintah Allah. Jadi ikhtiarnya itu arti berpindah itulah. Oke. Jadi selepas dari Madinah itu maka Islam akhirnya bisa semakin kuat ya, semakin jaya dan mengembangkan apa namanya dinul Islamnya ke seluruh negara gitu. Iya, betul. Makna selanjutnya Ustadz, ini kebetulan rekan-rekan tenaga kerja Indonesia biasanya dengan memaknai juga ketika mereka ingin keluar negeri, bekerja di luar negeri, itu dengan hijrah sebenarnya. Pengen hijrah karena mereka, aduh penghasilan di sini nggak ada pekerjaan, saya harus hijrah untuk meningkatkan penghasilan, pendapatan dan juga rezeki mereka. Istilahnya pindah ke luar negeri untuk mendapatkan sesuatu di sana. Ini bisa diinikan untuk kebaikan juga. Iya, betul. Jadi teman-teman sekalian, karena saya pun ialah terlibat juga dalam perkara ini, langsung terjun juga, berhijrah juga. Yang pertama sekali adalah teori dalam berhijrah, makna dalam berhijrah itu jangan lupa, pertama karena lillahi ta'ala. Baik urusannya itu urusan akhirat atau urusan dunia. Urusan akhirat maksudnya begini, mungkin ingin mengembangkan ilmu dia, mungkin melihat situasi di tempat lain memerlukan tenaga dia, memerlukan ilmu kepakaran dia, dan di tempat dia itu bukan tak ada tapi masih banyak orang lain yang boleh menjalankan itu. Jadi dia berniat ke sana mengembangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkenaan dengan agama. Itu pertama. Tapi juga boleh berkenaan dunia, yaitu ma'isyah, tentang kehidupan dia. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, mungkin dari segi kita tahu di Indonesia memang saat-saat sekarang ini, apalagi sekarang ini, sebelum ini pun situasinya terlalu banyak penduduk dan peluang pekerjaan itu kurang. Yang lulus daripada sekolah itu terlalu banyak, sementara peluang untuk pekerjaan kurang. Jadi situasi itu mendesak untuk kita untuk bekerja di luar negeri dengan niat ibadah. Meskipun ma'isyah itu untuk kehidupan dunia, tapi juga karena itu adalah kewajiban dari segi agama. Nah, jadi saudara-saudara ini, teman-teman sekalian, alhamdulillah termasuk minal muhajirin. Minal muhajirin yang berhijrah. Tetapi perlu diingat, yang dikatakan ibadah itu mulai daripada sebelumnya, ketika sedang menjalankan, dan selepasnya itu dihitung ibadah. Artinya daripada awal berangkat itu niatnya betul. Saya cari rezeki insya Allah untuk anak istri saya, setelah pulang nanti saya jadikan modal untuk kehidupan lebih baik. Saya pergi cari rezeki untuk mak bapak saya, ayah ibu saya, untuk membantu mereka. Kita akan melepaskan daripada kemiskinan, rantai kemiskinan ini. Untuk anak-anak saya mendidik, ya itu niatnya sudah betul. Dan ketika di sini jangan lupa juga, niat saja tak cukup, sampai di sini ibadahnya dijaga. Malah dia itu termasuk nanti fisabilillah. Orang yang keluar daripada rumahnya mencari rezeki atau mencari ilmu, dia dianggap ibadah kepada fisabilillah hatta yarji, sampai dia pulang ke tanah airnya. Subhanallah. Untung dia. Kalaupun terjadi sesuatu di sini juga, ya, banyak termasuk jihad. Betul. Kita tahu. Dulu awal-awal saya datang sini, kalau pergi ke Munting itu saudara-saudara, boleh dihitung kubur orang kita. Kemunting itu kubur Islam ya? Kubur Islam yang ada di Bintulu. Boleh dihitung, mungkin tak sampai 10, 5 atau 4 yang tulisannya kelihatan di Indonesia. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Aduh, kita sudah. Kemarin juga Ustaz. Oh iya, kemarin dah. Baru membantu saudara TKI kita yang kecelakaan dimakamkan. Ya, jadi jangan khawatir. Asal pertama sekali jaga ibadah itu. Yang penting-penting sajalah. Katakan yang haji itu tinggalkan dulu, tidak mengapa. Zakat kalau merasa memang uang simpanannya itu mencukupi, silahkan keluarkan. Paling tidak diimbangi dengan sodakoh. Sodakoh nggak perlu banyak, asalkan ikhlas. Kemudian puasa, kalau Ramadan saja, kalau nggak puasa sunat pun nggak apa-apa. Kemudian sembahyang, jaga 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Kalau itu yang saudara dan saudari lakukan, betul-betul minal muhajirin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang insya Allah min ahlil jannah. Itulah dijaga. Oke, tapi ada kasus juga nih Pak Ustadz. Iya. Kadang-kadang
niat di rumah untuk berangkat ke sini untuk bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Tapi banyak juga rekan-rekan kita, atau ada lah rekan-rekan kita yang akhirnya dengan mereka keluar negeri malah jadi pisah keluarganya, Ustaz. Itu mungkin strategi apa, atau niatnya kurang ikhlas atau gimana, Ustaz? Atau perlu belajar juga gitu di sini? Iya, saya rasa yang pertama sekali kan nawa itu yang pertama tadi, kemudian perlu dimusyawarahkan dengan keluarga supaya dukungan keluarga itu 100%. Sebab mungkin kadang-kadang menghadapi masalah di sini disebabkan berita-berita daripada pihak keluarga yang mereka itu justru bukan memberikan sokongan dan dukungan, tapi membuat lemah kita, bahkan kadang-kadang membuat kita pun jadi kecewa. Nah, jadi dia boleh berubah itu. Saya sudah kerja kuat-kuat di sini, ternyata berita istri saya begini. Contohnya lah, saya sudah kerja begini-begini, anak saya, mertua saya, ada saja masalahnya. Jadi dimusyawarahkan dengan tujuan supaya mantap satu keluarga itu, bahwa keberangkatan kita atas izin mereka, ridho mereka, dan mohonkan doa. Jangan pernah lupa. Terutama yang masih punya bapak, punya ibu, jangan lupa minta selalu doakan anak sini doakan. Doa orang tua itu sangat bagus. Kalau kita punya istri pun di rumah suruh doa juga. Nah, jadi dengan doa itu kontak itu ada. Doa suami kan ada di kontak. Jadi dia nak melakukan sesuatu yang nggak bagus, yang nggak enak, yang nggak baik itu jadi teringat suaminya karena selalu berdoa. Dan saudara di sini pun jangan lupa juga mendoakan mereka. Nah, dan jangan lupa selain mendoakan mereka, doa sendiri dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu itu kita perlu bimbingan. Dan bimbingan yang terbaik tentu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga itulah insya Allah. Kalau itu yang dijaga, kemudian bertawakal kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, tetap ada jalan baik. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Allah suka orang berbuat baik. Saudara sudah niat buat baik, pasti Allah akan berikan. Orang yang buat jahat pun, yang tak bagus pun, Allah yang kasih makan minum dia, Allah yang kasih kehidupan pada dia. Apalagi saudara kerja di sini dengan halal, subhanallah, kerja dengan halal dan untuk kepentingan keluarga, subhanallah, bukan untuk kepentingan saudara sendiri, untuk keluarga, padahal memerlukan pengorbanan. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan asal saudara tetap berniat yang baik tadi. Lalu ada juga kasus-kasus di mana ketika kesini memang dari segi ilmu ya Ustaz, terutama ilmu agama masih blank lah Ustaz. Kosong. Jadi kadang-kadang kesini masih ya sholat masih ditinggalkan, puasa kadang-kadang masih jarang dan sebagainya. Mungkin perlu suasana di sini juga ya Ustaz ya, di kilang atau di ladang atau suasana apa ya? Perlu adanya suasana apa tuh? Suasana betul. untuk perbaikan itu. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi saya pun sudah lama di sini bergaul dengan teman-teman TKI, TKW, banyak memberi ceramah, pengajian dan lain sebagainya. Kita ini ibaratnya kalau pergi ke satu tempat, di situ ada dua kumpulan. Iya, pasti ada dua. Dua kumpulan. Jadi kumpulan yang pertama memang selalu mengajak kepada kebaikan. Kumpulan yang kedua adalah yang mengajak kepada keburukan, meninggalkan kebaikan. Dan itu sudah fitrah. Sebagaimana dalam badan kita, jiwa kita pun ada dua juga. Nah, kalau kita sedang bagus, kebaikannya menonjol, kadang-kadang malah boleh seperti malaikat. Hebat ya, malaikat pun kagum pada kita. Termasuk kisah sebelum ini tentang Dzulhijjah, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, itu perkara yang malaikat pun kagum. Tidak terpikir dia manusia boleh buat begini, hebat. Nah, jadi kita pun begitu. Jadi kepada teman-teman yang saya tahu, sebab tiap-tiap kilang ini biasanya kita ada surau. Alhamdulillah itu perjuangan dulu-dulu itu. Kita bersyukur di Malaysia ini karena ada beberapa di negara lain yang tak ada surau, nah sembahyang kita sudah nikmat itu. Bahkan ada takmirnya. Ada takmir. Inilah yang saya nak singgung sedikit, takmir itu pengurusan ini. Jadi kepada takmir, kepada teman-teman sekalian yang punya tanggung jawab di surau atau sebagai panitia di dalam kumpulan-kumpulan Islam ini, ketika ada orang-orang baru, tolong cepat diambil. Kerangkul dia. Orang baru dirangkul dia, dibawa dia. Kalau dia ternyata ada ilmu agama, pasti dia suka juga. Kalau dia tak ada, kita bimbing dia. Jangan kalah cepat dengan golongan ini. Itu awal-awal penting itu. Saya dulu di kantor masih di EBF, begitu juga memberitahu jabatan kuasa Islam, kalau ada staf yang baru, kalau boleh dekati orang ahli surau ini, ahli surau penting ahli dekati, sebab bila orang baru ini dia waktu itu meraba-raba cari teman.
Bila sudah dekati, ada pengajian suruh datang, ada yasin suruh datang. Yang penting untuk kebaikan itu. Nanti dia akan terbimbing ini, sehingga golongan lain yang nak mengajak ini jadi rikuh, jadi nggak enak, wah sudah dimasukkan golongan sana. Itu salah satu tanggung jawab kita sebagai jabatan kuasa. Di samping keperluan diri sendiri perlu meningkat, diri sendiri perlu untuk beribadah, rangkul orang lain. Kalau itu Anda boleh lakukan, subhanallah. Inilah keuntungan. Saya juga melihat beberapa teman yang cerita dulu di sini nggak bisa sembahyang, akhirnya mau belajar sembahyang. Wow, betapa untungnya. Nggak bisa baca Quran, ada tempat-tempat lain yang mengajarkan mengaji ada. Betul. Baik pakai qiraati apapun terserahlah. Yang penting yang mengaji, subhanallah, untungnya dapat rezeki pulang nanti, ilmu pun bertambah. Heran nanti orang ini pergi mondok kah, di pesantren kah, cari uang, tapi ternyata dia boleh begitu. Subhanallah. Contohnya ada di Forkomi Kuala Lumpur nih, Ustaz. Jadi di sana ada, kebetulan kan di sana banyak mahasiswa agama di sana. Jadi mereka membuat perkumpulan untuk malah hafalan Quran, Ustaz. Jadi ketika pulang itu mereka dapat 2 juz gitu kan, pakai TKI itu atau 3 juz itu sudah masya Allah, sudah bagus gitu, Ustaz. Jadi mungkin peran-peran perkumpulan gitu ya kan, seperti Forkomi juga. Betul. Alhamdulillah juga kalau saya tak pasti apa masih dilanjutkan bulanan yang Forkomi pengajian itu. Itu juga tentang baca Quran tadi boleh diteruskan, kemudian pengajian pun boleh kita hidupkan. Ataupun nantinya pengajian itu kalau di tempat kilang-kilang yang ada kemudahan untuk berkumpul, kita boleh keliling ke sana. Contohnya umpamanya di Shenyang apa-apa. Jadi bukan pengajian daripada gerakan mereka, tapi Forkomi ini, kegiatan Forkomi. Waktu itu juga kita boleh menerima aduan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi sebelum terlanjur kepada yang lebih berat lagi, masalah apa kita boleh. Itu boleh dilanjutkan juga. Insya Allah. Selain agama juga ada juga misalkan kursus-kursus, Ustaz, kalau di KL tuh misalkan kayak kursus komputer, kursus memasak dan sebagainya, sehingga ketika mungkin teman-teman TKI pulang ada keahlian tambahan, Ustaz. Itu kita boleh gerakkan kembali, sebab kita kan pernah buat tempe kemudian jamur ya. Mungkin kita boleh tanya kepada teman-teman Forkomi semua, nanti kita buat rating yang diperlukan masa sekarang, yang ini dulu kah berapa, kita boleh pelan-pelan. Baik, kita ambil tenaga yang dari orang sini, kalau ada syukur, kalau tak ada dari Indonesia pun nggak ada masalah. Kemudian kita boleh kembangkan sehingga teman-teman mungkin peluangnya, kalau kebanyakan kita ini kan orang kampung ya, orang desa, mungkin dari segi pertanian kita gerakkan bagaimana pertanian yang betul-betul boleh memberikan masa depan yang baik, peternakan, kemudian termasuk perikanan itu juga kan. Jadi sambil sedikit ada tentang pengalaman orang yang buat koperasi dan lain sebagainya. Jadi mereka tahu ketika datang itu dengan modal yang ada itu, insya Allah dia boleh terus bergerak. Ini yang kita maukan. Jadi ada ilmu juga, ada bekal. Ada bekal aja. Nanti ada duit aja tak ada ilmu susah. Ada ilmu tak ada duit nggak jalan juga. Jadi dua-duanya itu perlu seimbang. Mungkin dia boleh join sementara dengan teman-teman yang kebetulan dari satu daerah, tidak apa dia belum bisa berdiri sendiri. Dengan modal yang dicampurkan, bergerak, yang akhirnya nanti boleh pisah sendiri, nggak ada masalah. Dilanjutkan persahabatan, silaturahim. Jadi sebenarnya di bulan hijrah ini, Ustaz, banyak yang bisa dimaknai oleh teman-teman TKI untuk kebaikan, baik ketika mereka berada di luar negeri maupun setelah mereka kembali ke Indonesia, Ustaz. Ya, betul-betul. Jadi kita maknai secara luas, karena walaupun hijrah itu terjadi pada Rasulullah SAW, tapi peristiwa ini kita perlu diingat bahwa Rasulullah itu teladan untuk kita. Contoh kepada kita, maknanya kecontohan tentang hijrah itu berterus sampai hari kiamat. Jadi teman-teman yang sudah berhijrah daripada kita di negara kita terus pergi ke sini, itu sudah mengikuti itu. Satu perkara yang saya ingatkan, yang isu itu mungkin bukan hanya di Malaysia, tapi di Hong Kong, di Korea, di Arab Saudi, yang mereka melompat itu pergi itu. Jadi ini kebetulan YouTube ini ada juga teman-teman di Hong Kong, di Arab juga, Ustaz. Oh ya kah? Alhamdulillah. Semuanya. Jadi saya perlu memberitahu, ya kalau melompat itu lari daripada tempat yang dia izin secara legal punya, secara maksudnya secara resmi, kemudian dia pindah. Itu bukan maknanya hijrah yang sebenar seperti yang saya sampaikan tadi. Juga ya masalah. Jangan lupa, ada juga yang berpikir kita hijrah juga pindah, tidak. Itu hijrah yang ilegal punya. Sebab itu Rasulullah SAW hijrahnya menunggu
lampu hijau daripada iya, Allah. betul, betul, Nah, betul. kalau ikut keadaan sudah nggak tahan juga Rasulullah, Iya. tapi tetap menunggu. Artinya resmi hijrah itu. Ya, betul. Wah, itu Poinnya apa itu. poinnya penting ya. Jadi Allah. saudara dan saudari, saya perlu ingatkan, Iya. jika Anda sudah lari daripada itu, maka keadaan itu menyebabkan Anda dalam keadaan yang haram. Iya. Dan susah semuanya, Ustaz. Dan itu Aduh. kesusahan itu Anda ciptakan sendiri, bukan Allah yang buat Anda susah. Anda Oke. ciptakan kesusahan itu, dan itu akan menjadikan kita tenang, tidak tentram. Apalagi minta maaf, yang di Arab Saudi mana-mana saya dengar berita, sampai ada yang mencuri, akhirnya yang perempuan jadi pelacur, ini gara-gara awal kesalahan hijrah Iya, tadi. betul. Nah, saya paham, mungkin ada yang kata Ustadz, kadang-kadang kita ada masalah bagaimana? Kalau ada masalah, ikut jalur yang betul. Atau kadang-kadang karena tidak tahu gitu, Ustaz. Nah, tidak tahu, ikut jalur betul, boleh selesaikan. Iya. Nah, saya kata, niat yang baik tadi betul, pasti ada jalan Allah bagi. Allah tidak akan memberi jalan yang tak betul, tau. Itu setan nanti akan ini. Kita ada konsulat, ada KBRI, ada teman yang boleh diajak ini. Yang penting jangan melalui jalan yang tak betul. Iya. Ya, tapi boleh untuk nggak kerasan di situ, nggak tahan di situ, boleh. Artinya apa? Artinya ketika situasi nggak menyenangkan, kita mau berpindah boleh, tapi ikuti jalur yang betul. Nah, kalau ikut jalur yang betul, walaupun dalam susah, tetap dalam kebenaran. Iya. Nah, ketika Anda dalam kebenaran, ramai orang yang simpati, ramai orang yang mau menolong, yang membantu. Tapi ketika jalan yang Anda tempuh sudah salah, orang jadi lepas tangan, membantu pun jadi serba salah. Jadi kesalahan itu Anda sendiri. Kalau bisa selesaikan kontrak dulu, tahan dulu ya. Nah, itulah. Sepas itu ada pengalaman baru kita bisa cari. Siapa tahu kesabaran Anda, kesabaran ketika menghadapi syarikat ya, majikan Anda, atau ketika kita berada di bekerja dengan rumah tangga ya, sabar, kesabaran Anda ini menjadi jembatan Anda masuk surga. Ketika amal ibadah Anda buat juga buat saja, tapi ternyata itu kecil di sisi Allah, sebab itu biasa orang buat. Tiba-tiba Allah kata, saya suka kamu sabar. Orang Islam itu memang mesti sabar. Tapi ibadahnya tetap dibuatlah dalam kesabaran itu. Kamu sabar, janji 2 tahun, kamu rela dalam 2 tahun tetap bekerja sebagai pembantu. Walaupun kamu tengah malam dibangunkan buat kerja susah, tapi kamu sabar. Kesabaran itulah yang menyebabkan aku sayang kepadamu dan aku masukkan kamu dalam surga. Subhanallah. Kalau kita tahu lah. Jadi kita anggap husnudzon, berbaik sangka. Itu adalah ujian resiko yang ketika berangkat dulu sudah dipahamkan. Kalau dapat yang bagus, alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, sudah dikupas oleh Ustadz kita, Pak Kiai Muharram Ahmad Mukarram, mengenai makna hijrah untuk tenaga kerja Republik Indonesia yang luar biasa ya. Kalau kita maknai secara positif semuanya. Iya, betul. Ada kebaikan, dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian ketika berada di luar negeri juga merupakan ibadah, Ustadz ya. Iya. Merupakan ibadah, dan Allah nilai sebagai mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terakhir Ustadz ingin disampaikan ke teman-teman sebelum kita tutup channel kita ini. Ya, baiklah. Jadi teman-teman sekalian, terakhir sekali kita sudah mendengar kisah tentang Muhajirin dan Ansor, dan itu suatu kisah dan cerita yang membanggakan bagi Rasulullah SAW, para sahabat dan orang beriman. Tapi kebanggaan itu tidak membawa apa-apa pada diri kita kalau kita tidak mengambil. Sekecil apapun kita perlu berhijrah, berubah untuk menuju yang sudah baik, kita lebih baik lagi, yang belum baik berubah. Setiap perubahan menuju kepada Allah, sekecil apapun, tetap mendapatkan keuntungan. Jadi berubahlah saudara untuk menjadi lebih baik lagi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Terima kasih. Insyaallah, terima kasih Ustaz Mukarram. Jadi rekan-rekan sekalian, banyak yang sudah dikupas oleh Ustadz kita, dan alhamdulillah sekarang sebenarnya Pak Ustadz ini ada sesuatu yang spesial yang saya ingin memberikan hadiah juga kepada teman-teman. Pak Ustadz ini juga penulis buku, sudah banyak buku-bukunya yang ditulis. Yang saya tahu, Ibuku Surgaku ada Ustadz ya? Iya. Lalu Politik Itu Indah, Aku pasti mati. Aku Pasti Mati, Aku berzikir. banyak Aku Berzikir, dan ada juga yang khusus untuk TKI, yaitu buku apa Ustadz? Rezekiku di luar Rezekiku negeri. di luar negeri. Jadi buku Rezekiku di luar negeri ini insya Allah saya ada 10 buku ini yang nanti akan ditandatangani oleh penulisnya, oleh Ustadz Mukarram. Dan silahkan teman-teman yang ingin buku ini, saya akan undi nanti ya. Silahkan subscribe dulu video ini. Kalau sudah subscribe, silahkan share video ini
dan tulis di kolom di bawahnya saya ingin buku. Nanti insya Allah akan saya undi dan 10 orang pemenangnya akan saya Gratis. kirimkan ke alamat masing-masing. Kalau yang di Malaysia saya kirimkan ke Malaysia, tapi yang di luar Malaysia saya kirimkan ke alamat di Indonesia. Insya Allah itu saja dari saya. Akan kita kupas juga nanti buku ini dengan Al Ustadz Mukarram. Demikian untuk segmen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.